Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari sama-sama kita awali pertemuan kali ini dengan baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Baik, teman-teman semua, kita bertemu kembali dengan mata kuliah etika bisnis dan kali ini kita akan bahas mengenai konsep stakeholder dalam bisnis. Apa itu stakeholder dalam bisnis? Kita akan coba bahas sama-sama bahwa di sini stakeholder atau pemangku kepentingan, ya. Jadi stakeholder bahasa kitanya adalah pemangku kepentingan. Adalah kelompok atau individu yang dukungannya diperlukan demi kesejahteraan dan kelangsungan hidup organisasi. Nah, pemangku kepentingan di sini bisa seseorang, bisa organisasi atau kelompok dengan kepentingan terhadap suatu sumber daya alam tertentu. Ya, jadi kalau dalam organisasi pasti ada namanya stakeholder, ada pemangku kepentingannya. Siapa yang punya kepentingan terhadap jalannya organisasi tersebut, gitu ya. Bisa tadi bentuknya seseorang, orang pribadi, bisa organisasi, gitu ya. Siapa saja, misalkan stakeholder itu. Nah, ada yang berasal dari dalam perusahaan, ada yang berasal dari luar perusahaan. Dari dalam, jelas, karyawan, manajemen, dan pimpinan perusahaan. Kalau dari luar, ada mitra usaha, ada pemasok, atau distributor ya bahasanya, ada pemerintah, ada lembaga keuangan, investor, ada masyarakat, dan ada pelanggan. Kenapa mereka disebut stakeholder atau mereka punya kepentingan? Pertama, owner sebagai pemilik. Dia punya saham, dia punya uang yang ditanamkan dalam bentuk saham. Nah, artinya dia berharap perusahaan ini berjalan dengan baik, sehat, dan dia bisa mendapatkan saham lagi, dia bisa mendapatkan dividen, keuntungan dari saham yang sudah dia tanamkan. Jadi pemilik modal untuk membiayai usaha awal dan berharap mendapatkan keuntungan di kemudian hari. Mereka mengorganisasi, mengelola, dan menanggung segala risiko bisnis. Kedua adalah karyawan. Ini orang yang diangkat dan ditugaskan untuk menjalankan kegiatan perusahaan. Dia punya kepentingan terhadap jalan perusahaan. Kenapa? Karena dia bekerja di situ, dia mengharapkan dapat imbalan. Dia mengharapkan dapat kompensasi dalam bentuk gaji, ya, dari perusahaan. Sehingga dia merupakan salah satu dari stakeholder juga, karyawan itu, ya, punya kepentingan juga terhadap perusahaan tersebut, gitu ya. Kreditur, yaitu lembaga keuangan atau individu yang memberikan pinjaman kepada perusahaan. Kenapa dia punya kepentingan? Ya karena dia menyimpan sesuatu ya, logikanya dia menyimpan sesuatu, dia berharap perusahaan itu berjalan dengan baik sehingga pinjamannya bisa dikembalikan. Pemasok atau supplier, ya, partner kerja perusahaan yang siap memenuhi ketersediaan bahan baku, ya, sebagai dia rekan kerja, dia butuh apa? Misalkan, oh butuh alat tulis kantor, dia butuh kursi meja. Dengan ada perusahaan tersebut, ya barang jualan dia akan laku kan, akan dipakai gitu ya. Ketika perusahaan itu tidak mampu beroperasi, ya berarti salah satu barang jualannya secara jumlahnya mungkin akan berkurang pembelinya. Ya. Pelanggan atau customer. Pelanggan merupakan target dari suatu perusahaan untuk menjual hasil produksinya. Dengan mengidentifikasi pelanggan, perusahaan akan lebih fokus dalam memberikan produk dan jasa yang diinginkan dan diharapkan oleh pelanggan. Ya, pelanggan itu customer ya jelas ini punya kepentingan langsung karena dia yang memanfaatkan produk dari perusahaan tersebut, gitu ya. Ya misalnya perusahaannya dia memproduksi apa perlengkapan sehari-hari, sabun kah, sikat gigi misalkan ya, untuk mencuci. Nah itu kan dimanfaat sama customer kan. Dia perlu beli barang ini untuk ya untuk keperluan mandi, untuk dia perlu pakaian untuk dia pakai pakaian gitu ya contohnya. Jadi dia punya kepentingan juga terhadap perusahaan tersebut. Harapannya yang produk yang dia beli adalah berkualitas, bisa digunakan dengan baik. Pesaing. Kesaksian perusahaan biasanya tergantung pada pengetahuan karyawan tentang pesaing dan peranan mereka dalam bisnis. Nah, adanya pesaing di sini adalah justru untuk saling mengingatkan kita supaya kita jangan terlena nih. Ya, ketika kita sudah memproduksi suatu barang, ya, di awal pasti kita butuh namanya pengenalan barang-barang tersebut ya di pasaran gitu ya. Karena kita lihat ada pesaing kita yang sudah lebih bagus. Ketika kita sudah mulai meningkat, nah kita juga harus hati-hati karena ada suatu masa barang kita mulai mengalami kurva penurunan lagi. Yang tadinya disenangi sama orang gitu ya. Ternyata suatu saat mungkin orang akan beralih bisa karena jenuh
Bisa ternyata kalau kita lalai mungkin kualitasnya mulai berkurang. Nah, ini harus selalu kita jaga. Itulah makanya kita harus selalu, atau perusahaan itu harus selalu namanya berinovasi, menciptakan ide-ide baru, ya, menciptakan kombinasi baru untuk mendukung supaya produknya bisa tetap bersaing. Nah, itu juga pentingnya dari kompetitor. Pemerintah terkait masalah regulasi, kebijakan, peraturan dan perizinan. Nah, hubungan dengan insan perusahaan dalam rangka mewujudkan hubungan yang berkualitas, adil, serta dapat mendorong intensitas dan kualitas partisipasi insan perusahaan. Perusahaan akan memperlakukan insan perusahaan itu sebagai anggota perusahaan dengan adil. Dengan adil gimana? Menghormati hak insan perusahaan serta senantiasa mengikutsertakan insan perusahaan dalam menetapkan kebijakan pengelolaan karyawan secara konsisten sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Mensosialisasikan seluruh peraturan, khususnya peraturan baru kepada seluruh insan perusahaan. Menerapkan sistem rekrutmen, seleksi, promosi, dan pengembangan karir secara adil dan konsisten berdasarkan kompetensi sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Menciptakan kesempatan kerja yang sama kepada seluruh insan perusahaan tanpa membedakan suku, agama, gender, dan ras. Menyediakan lingkungan kerja yang sehat, nyaman, aman, dan produktif, serta menjaga kesehatan dan keselamatan karyawannya. Berusaha meningkatkan kesejahteraan insan perusahaan secara adil, layak, dan transparan sesuai dengan kinerja dan kemampuan perusahaan. Memberikan penilaian, penghargaan, dan pembayaran remunerasi sesuai kinerja dan kompetensi karyawan, baik secara korporasi, tim, maupun secara individu. Menghargai kreativitas, inovasi, dan inisiatif karyawan yang memberikan nilai tambah, termasuk nilai tambah bagi perusahaan. Nah, hubungan ini tadi hubungan dengan insan pekerja, nih hubungan dengan customer atau pelanggan. Kesuksesan perusahaan tergantung pada pembentukan hubungan produktif dengan pelanggan berdasarkan integritas, profesionalisme, komunikasi, dan sikap melayani sesuai dengan nilai-nilai budaya perusahaan, yaitu mengembangkan pelayanan yang berkualitas sesuai harapan pelanggan dan menjalin hubungan jangka panjang yang saling menguntungkan. Menjaga kualitas produk dan jasa yang prima sesuai dengan standar nasional dan internasional. Memberikan informasi secara jelas atas produk dan jasa yang dihasilkan serta menyediakan sarana komunikasi bagi pelanggan. Hubungan dengan pemasok, memberikan perlakuan yang sama terhadap seluruh pemasok atau rekanan. Artinya adil ya, jangan sampai ada ya mungkin bahasa KKN lah ya, lebih berat ke pemasok yang satu, padahal mungkin kualitasnya biasa-biasa saja. Kecuali kalau kualitasnya memang bagus, kita mungkin bisa lebih dominan ke dia daripada ke pemasok yang lain. Ya, itu pertimbangan dari kita sebagai perusahaan. Tapi tetap pada dasarnya adalah harus adil dulu nih, gitu ya. Dan jangan sampai ada tadi unsur kecurangan tadi. Proses pengadaan barang dan jasa di perusahaan harus bebas dari tadi KKN ya. Korupsi, kolusi, nepotisme. Tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang mengakibatkan persaingan tidak sehat, penurunan kualitas proses pengadaan dan hasil kerja barang. Mencegah terjadinya benturan kepentingan. Nah, mencegah timbulnya konflik of interest. Pihak-pihak yang terlibat langsung maupun tidak langsung dalam proses pengadaan. Jangan sampai kita membeli barang ke pemasok, ternyata memang si pemasok itu ada hubungan keluarga dengan salah satu karyawan di perusahaan tersebut. Nah, itu namanya konflik of interest. Ada sesuatunya karena ada hubungan keluarga tadi. Itu harus dicegah seprofesional mungkin ya ketika hubungan dengan pemasok terkait dengan etika bisnis. Melaksanakan proses pengadaan secara transparan, kompetitif, dan adil untuk mendapatkan pemasok yang memenuhi kualifikasi persyaratan pekerjaan dan harga yang dapat dipertanggungjawabkan. Saling memenuhi hak dan kewajiban sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati bersama. Menjalin komunikasi yang baik dengan pemasok termasuk menindaklanjuti keluhan dan keberatan. Ya, ini tadi ya, tetap ada komunikasi, karena ini udah dengan pihak luar, kita harus menjalin komunikasi yang baik ya. Komunikasi yang baik bukan berarti sifat arah yang negatif ya.
menjalin komunikasi yang baik jadi malah berlebihan, jadi malah memanfaatkan posisi meminta sesuatu yang tidak seharusnya, enggak ya. Tapi artinya menjaga hubungan baik karena sesama mitra gitu, supaya juga segala permasalahan bisa diselesaikan dengan baik karena merasa, wah kita udah punya hubungan baik nih, kita udah kenal gitu ya, selama ini juga saling support. Nah, artinya seperti itu. Hubungan dengan kreditur. Menyediakan informasi yang aktual dan perspektif bagi calon kreditur. Memilih kreditur yang memiliki kredibilitas dan bonafiditas yang dapat dipertanggungjawabkan, serta bebas KKN. Kembali lagi terkait kecurangan ya, karena kita bicara etika, dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian, selektif, kompetitif, dan adil. Memberikan informasi secara terbuka tentang penggunaan dana untuk meningkatkan kepercayaan kreditur. Memenuhi hak dan kewajiban sesuai dengan perjanjian antar perusahaan dengan kreditur. Hubungan dengan masyarakat dan lingkungan sekitar, nah ini juga satu hal yang penting ya. Lingkungan ini kan kalau kita udah nggak nyaman ya, kita nggak menjadi hubungan baik, ya udah kita akan terus merasa dalam ancaman gitu, karena lingkungan sekitar kita yang bersentuhan langsung gitu ya dengan tempat kerja kita gitu ya. Membina hubungan baik dengan masyarakat merupakan landasan pokok bagi keberhasilan jangka panjang perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan senantiasa berusaha menghormati nilai, norma, dan budaya masyarakat di sekitar lingkungan perusahaan dan mewujudkan hubungan yang harmonis dengan masyarakat setempat. Menjaga kelestarian dan kebersihan lingkungan, melaksanakan program CSR. Nah, di perusahaan sekarang sudah mulai ada namanya program CSR, Corporate Social Responsibility, dan program pengembangan mitra binaan dan lingkungan sesuai ketentuan yang berlaku. Ini sebagai bentuk pedulian kita terhadap lingkungan sekitar gitu ya. Program macam-macam, bisa kegiatan mungkin bazar, sembako, pengobatan gratis, ya pembagian apa mungkin produk secara gratis, macam-macam lah ya, yang sifatnya untuk menjaga hubungannya dengan lingkungan sekitar. Hubungan dengan pemerintah sebagai regulator. Perusahaan mempunyai komitmen untuk menjaga dan memelihara hubungan baik serta komunikatif dengan seluruh instansi dan pejabat pemerintah yang berhubungan dengan kegiatan usaha perusahaan. Mematuhi dan mendukung peraturan perundang-undangan yang terkait dengan operasi perusahaan, termasuk di dalamnya ketaatan terhadap pembayaran pajak, retribusi, masalah ketenagakerjaan, dan lingkungan hidup. Membina hubungan yang sehat, harmonis, dan konstruktif dengan regulator dan instansi terkait lainnya, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Menghindari kembali lagi praktek KKN, menghindari praktek KKN dalam berhubungan dengan pemerintah. Mengedepankan kejujuran dan keterbukaan dalam membina hubungan dengan seluruh instansi dan pejabat pemerintah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tidak memanfaatkan. Nah, ini tidak memanfaatkan hubungan baik dengan pemerintah untuk memulai kesempatan bisnis dengan cara yang tidak sesuai. Dengan cara yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ya. Hubungan dengan pemegang saham atau dengan investor. Perusahaan menjamin bahwa pemegang saham berhak mendapatkan perlakuan yang setara sesuai dengan kelas dan proporsi saham yang dimiliki dan dapat menggunakan hak-haknya sesuai ketentuan anggaran dasar perusahaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perusahaan berkomitmen untuk senantiasa berusaha keras agar perusahaan mengalami pertumbuhan yang berkesinambungan berdasarkan standar bisnis yang saling menguntungkan hingga dapat memberikan kontribusi yang optimal bagi pemegang saham. Jadi kalau terkait pemegang saham ini, perusahaan harus menghormati dan menjamin bahwa hak pemegang saham sesuai dengan anggaran dasar perusahaan serta peraturan lain yang berlaku dapat terpenuhi dengan baik secara transparan, adil, tepat waktu, dan lancar. Nanti kita akan bahas juga yang namanya GCG ya, Good Corporate Governance. Nah, itu terkait hubungan baik dengan pemegang saham juga. Perusahaan senantiasa menjamin bahwa informasi material mengenai perusahaan selalu diberikan dengan sejujur-jujurnya, transparan ya, tepat waktu, dan teratur kepada pemegang saham sesuai ketentuan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tidak melakukan suatu perbuatan untuk mencari keuntungan secara pribadi dan orang lain dengan menggunakan informasi perusahaan yang bukan untuk kepentingan umum atau yang dapat menimbulkan konflik kepentingan. Nah, tadi ya, memanfaatkan posisi untuk akhirnya untuk kepentingan pribadi tadi dengan pemegang sahamnya atau dengan relasi tadi ya. Membocorkan rahasia perusahaan itu sudah termasuk pelanggaran di sini ya gitu ya. Sama halnya juga memanfaatkan posisinya untuk melakukan hal-hal yang di luar ketentuan yang berlaku.
Memperhatikan dan menghormati arahan dan keputusan pemegang saham sepanjang sesuai dengan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hubungan dengan mitra, perusahaan dalam berhubungan dengan calon mitra dengan calon mitra usaha dilakukan secara profesional, setara dan saling menguntungkan dengan mematuhi prinsip-prinsip sebagai berikut. Memilih mitra usaha dengan mengedepankan azas manfaat dan memberikan sinergi terbaik pada perusahaan dan bebas KKN. Menghindari kerjasama dengan mitra usaha yang melakukan praktek usaha yang tidak sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Menjaga hubungan baik, setara, transparan, dan saling menguntungkan. Senantiasa melaksanakan hubungan kerja sesuai dengan nilai-nilai etika dan dalam batas-batas toleransi yang diperbolehkan oleh hukum. Memenuhi hak dan kewajiban masing-masing pihak sesuai dengan kontrak, dan memastikan bahwa mitra usaha telah memenuhi kebijakan perusahaan terkait hubungan antara perusahaan dengan mitra usaha tersebut. Hubungan dengan pesaing, nah, dengan kompetitor ya, ini tetap juga harus kita jaga ya, hubungan baik, karena kembali lagi ini sudah era keterbukaan, sudah era teknologi, semuanya serba terbuka semuanya. Semua mungkin rahasia kita pun sudah diketahui dengan kompetitor, begitu pun sebaliknya gitu ya. Rahasia kompetitor juga sudah kita ketahui gitu ya. Tapi tetap kita harus jaga etikanya, menjunjung tinggi etika bisnis dalam setiap kegiatan usahanya, yaitu melaksanakan usaha dengan memperhatikan kaidah-kaidah persaingan yang sehat dan beretika sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, saling menghormati dan menjaga hubungan yang sehat dengan pesaing, melarang kesepakatan atau perjanjian dengan pesaing yang terkait dengan tidak melibatkan diri dalam kegiatan bisnis yang dapat melanggar peraturan perundang-undangan berkaitan dengan sisi monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat. Ya. Dengan media massa, menyampaikan informasi mengenai perusahaan secara terbuka dan bertanggung jawab dalam rangka membangun citra perusahaan yang positif dengan tetap menghormati kode etik jurnalistik. Ya. Nah, media massa ini kan udah begitu dipublish media massa, udah ini akan menimbulkan ya, selain promosi juga akan menimbulkan image dari perusahaan tersebut. Nah, bagaimana image-nya itu dibangun secara positif melalui media massa. Memberikan informasi yang akurat, relevan, berimbang, dan bersifat edukatif kepada masyarakat dalam pemahaman terhadap usaha dan usaha perusahaan. Nah, sering kita lihat iklan-iklan sekarang kan sifatnya edukatif ya. Nah, ini salah satu contohnya bahwa membangun image bahwa perusahaan itu tidak serta-merta hanya jualan, hanya cari keuntungan, tapi juga bagaimana perusahaan bisa mengedukasi pelanggannya, gitu ya. Apalagi kalau kita bicara iklan rokok ya, tidak menonjolkan rokoknya, tapi dia mengambil bentuk lainnya, ya. Yang orang-orang terus terbentuk image-nya. Oh, ini rokok A, ini rokok B, rokok C, gitu ya. Menerima dan menindaklanjuti kritik-kritik membangun yang disampaikan melalui media massa. Hubungan dengan anak perusahaan. Perusahaan senantiasa menjalin hubungan baik dengan anak perusahaan dalam upaya membangun sinergi dan meningkatkan citra perusahaan dan kelompok usahanya. Setiap hubungan dengan anak perusahaan dilaksanakan dalam rangka hubungan bisnis yang wajar dan saling menguntungkan. Nah, ini standar etika dapat dibentangkan melalui ciptakan kepercayaan perusahaan, kembangkan kode etik, jalankan kode etik secara adil dan konsisten, lindungi hak perorangan, pelatihan etika, adakan pelatihan etika, lakukan audit etika secara periodik, pertahankan standar tinggi tentang tingkah laku, nggak hanya aturan tapi juga diaplikasikan, diberikan contoh, hindari contoh yang tercela, contoh etika yang tercela, dan etika yang diawali dari atasan. Ciptakan budaya, menekankan komunikasi dua arah. Nah, budaya harus dibangun yang secara positif dan komunikasi dua arah. Libatkan karyawan dalam mempertahankan standar etika. Coaching perusahaan dalam menetapkan nilai-nilai perusahaan yang mendasari tanggung jawab etika bagi pemilik kepentingan. Kode etik merupakan suatu catatan tentang standar tingkah laku dan prinsip-prinsip etika yang diharapkan perusahaan dari karyawan. Manajer harus mengambil tindakan apabila ada yang melanggar etika. Melindungi seorang dengan kekuatan prinsip moral dan nilainya merupakan jaminan terbaik untuk menghindari penyimpangan etika. Jadi semuanya ya bisa dilindungi kalau memang dia bisa dilindungi selama memang dia tidak melanggar etika, sama dia tidak melanggar prinsip moral gitu ya, tetap bisa dilindungi. Workshop merupakan alat untuk meningkatkan kesadaran para karyawan. Audit merupakan cara terbaik untuk mengevaluasi efektivitas sistem etika. Etika tidak bisa dinegosiasi atau ditawar-tawar ya, jadi ini sudah mutlak sifatnya, harus dijalankan bersama. Atasan harus memberi contoh ya.
contoh dan menaruh kepercayaan kepada bawahannya. Ya, jadi contoh terbaik adalah dengan melakukannya, ya. Atas dan dari atasan memberikan contoh karena dia sudah melakukan itu sehari-hari. Dan itu contoh terbaik yang nanti akan ditiru oleh bawahannya. Komunikasi dua arah sangat penting, yaitu untuk menginformasikan barang dan jasa yang kita hasilkan dan menerima aspirasi untuk perbaikan usaha. Pentingnya komunikasi dua arah supaya tidak ada informasi yang terputus. Dan karyawan diberi kesempatan untuk memberikan umpan balik atau feedback tentang bagaimana standar etika dipertahankan. Menurut Zimmer, ada beberapa macam pertanggungjawaban perusahaan. Pertama adalah tanggung jawab terhadap lingkungan, di mana perusahaan harus ramah lingkungan, perusahaan harus memperhatikan, melestarikan, dan menjaga lingkungan, misalnya dengan tidak membuang limbah yang mencemari lingkungan. Ya. Banyak kita lihat ya, dengan sebelum ada pabrik, lingkungan sekitar pabrik sungai-sungai bersih gitu. Ketika ada limbah mulai bau nggak sedap, ya udaranya mulai nggak segar, nah, timbul demo dari masyarakat. Nah, perusahaan harus menjaga ini nih. Salah satu tadi melalui CSR tadi, bukan terus akhirnya saya sudah CSR terus akhirnya tetap buang limbah, nggak juga. Tetap punya tanggung jawabnya, limbah diolah dengan baik supaya tidak mencemari lingkungan. Di satu sisi juga dengan didukung kegiatan CSR itu tadi, memanfaatkan masyarakat sekitar juga untuk mungkin menjadi sumber daya juga di lingkungan di perusahaan tersebut gitu ya. Berusaha mendaur ulang limbah yang merusak lingkungan dan menjalin komunikasi dengan kelompok masyarakat yang ada di lingkungan sekitarnya. Tanggung jawab terhadap karyawan. Kalau tadi nomor 1 adalah lingkungan berarti eksternal, nomor 2 adalah internal terhadap karyawan. Semua aktivitas manajemen sumber daya manusia seperti penerimaan karyawan baru, pengupahan, pelatihan, promosi, dan kompensasi merupakan tanggung jawab perusahaan terhadap karyawan. Tanggung jawab perusahaan terhadap karyawan dapat dilakukan dengan cara pertama mendengarkan dan menghormati pendapat karyawan, meminta input kepada karyawan, memberikan umpan balik positif maupun negatif, selalu menekankan tentang kepercayaan kepada karyawan, membiarkan karyawan mengetahui apa yang sebenarnya mereka harapkan, memberikan imbalan kepada karyawan yang bekerja dengan baik, dan memberikan kepercayaan kepada karyawan. Lalu tanggung jawab terhadap pelanggan. Tanggung jawab sosial perusahaan terhadap pelanggan ada 2 kategori. Pertama, menyediakan barang dan jasa yang berkualitas dan memberikan harga produk dan jasa yang adil dan wajar. Tanggung jawab sosial perusahaan juga termasuk melindungi hak-hak pelanggan, seperti hak mendapatkan produk yang aman, hak mendapatkan informasi segala aspek produk, hak untuk didengar, hak membeli apa yang akan dibeli. Makanya kalau teman-teman beli suatu produk, pasti di situ ada informasinya tuh. Informasi tanggal produksinya, informasi expired date-nya misalkan. Nah, itu salah satu bentuk tanggung jawab perusahaan terhadap pelanggan, gitu ya. Atau informasi apa saja kandungan dari produk tersebut, gitu ya. Nah, itu salah satu bentuk tanggung jawab perusahaan terhadap pelanggan. Tanggung jawab terhadap investor, yaitu menyediakan pengembalian investasi yang menarik. Tadi kan investor sudah memberikan saham nih, ya sudah menanamkan saham. Harapannya perusahaan berjalan dengan baik, bahkan bertumbuh, berkembang, sehingga dapat pengembalian investasi yang lebih baik lagi. Di sini pengembalian investasi yang menarik, seperti memaksimumkan laba. Selain itu, perusahaan juga bertanggung jawab untuk melaporkan kinerja keuangan kepada investor seakurat mungkin. Nah, buktinya apa? Perusahaan dapat keuntungan ataupun kerugian dari laporan keuangan yang disampaikan dengan transparan. Terakhir adalah tanggung jawab terhadap masyarakat. Perusahaan harus bertanggung jawab terhadap masyarakat sekitarnya, misalnya menyediakan pekerjaan, ya tadi sudah sempat kita bahas, menciptakan kesehatan, serta kontribusi terhadap masyarakat yang berada di sekitar lokasi perusahaan tersebut berada. Gitu ya. Baik, ini materi kita hari ini, semoga bermanfaat buat kita secara pribadi dan juga bisa kita menjadi amal jariah buat kita amalkan di lingkungan kita, lingkungan sekitar kita, ya maupun untuk kita pribadi ya. Jangan lupa saya selalu pesankan kita selalu saling mendoakan agar kita selalu diberi kesehatan, diberi keberkahan dalam kehidupan ini, dalam perkuliahan ini juga gitu. Dan nantinya ketika kita mulai beraktivitas di luar, mulai mengamalkan ilmu-ilmu yang kita berikan ini, insya Allah jadi manfaat buat sekitarnya. Kita akhiri sama-sama dengan baca hamdalah, alhamdulillahirrabbilalamin, wabillahi hidayah wa taufiq, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.